Di sebuah sudut tenang di timur Indonesia, tepatnya di wilayah Halmahera Barat, tersimpan sebuah kisah tentang bagaimana limbah yang dulu dianggap tidak berguna, kini berubah menjadi sumber harapan. Di daerah yang berada dalam naungan Provinsi Maluku Utara ini, hamparan kebun kelapa membentang sejauh mata memandang. Pohon-pohon kelapa berdiri kokoh, menjadi saksi bisu perjalanan hidup masyarakat setempat dari generasi ke generasi. Disinilah, di tengah kesederhanaan desa, sebuah cerita tentang masa depan energi perlahan ditulis. Bagi masyarakat di wilayah ini, kelapa bukan sekadar tanaman. Ia adalah bagian dari kehidupan. Dari pagi hingga sore, aktivitas warga tak pernah jauh dari kelapa. Ada yang memanjat pohon, ada yang mengumpulkan buah, ada yang mengupas, mengeringkan, hingga menjual hasilnya ke pasar. Dari kelapa, mereka menyekolahkan anak, membangun rumah, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun di balik manfaat besar itu, ada satu bagian yang selama bertahun-tahun dianggap tidak penting, bahkan menjadi masalah, yaitu sabut kelapa. Setelah kelapa diproses, sabutnya akan tersisa dalam jumlah besar. Warnanya coklat kusam, seratnya kasar, dan sulit diolah. Bagi banyak orang, sabut hanyalah limbah. Ia ditumpuk di sudut kebun, di belakang rumah, atau di sekitar tempat produksi. Ketika tumpukan semakin menggunung, sebagian warga memilih membakarnya. Asap hitam mengepul, bau menyengat menyebar, dan udara menjadi tidak sehat. Namun karena sudah terbiasa, kondisi ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Tahun demi tahun berlalu, masalah ini seolah tidak pernah menemukan solusi. Limbah terus menumpuk, lingkungan perlahan tercemar, dan tidak ada yang benar-benar berpikir bahwa sabut kelapa bisa memiliki nilai lebih. Hingga suatu hari, sebuah perubahan mulai terjadi. Pada tahun 2020, berdirilah sebuah perusahaan pengolahan kelapa bernama PT Dewa Agri Koko Indonesia yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Dewa Koko. Kehadiran perusahaan ini membawa angin segar bagi desa. Awalnya bangunan pabrik tampak sederhana, tidak ada gedung bertingkat, tidak ada mesin canggih yang mencolok dari luar. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan visi besar untuk mengelola kelapa secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir, tanpa menyisakan limbah yang sia-sia. Setiap hari, puluhan ribu butir kelapa masuk ke fasilitas produksi. Kelapa-kelapa itu diolah menjadi berbagai produk bernilai tinggi, seperti tepung kelapa dan minyak kelapa mentah. Produk-produk tersebut tidak hanya dijual di dalam negeri, tetapi juga dikirim ke luar negeri, menembus pasar internasional. Dari desa kecil di timur Indonesia, hasil olahan kelapa kini bisa dinikmati di berbagai belahan dunia. Namun yang membuat kisah ini istimewa bukan hanya soal ekspor atau angka produksi. Hal yang paling menarik justru terletak pada bagaimana perusahaan ini memperlakukan limbah. Hampir semua bagian kelapa dimanfaatkan. Ampas sisa produksi diolah menjadi pakan ternak, tempurung digunakan sebagai bahan biomasa, dan yang paling mengejutkan, sabut kelapa yang dulu dibakar atau dibuang, kini diubah menjadi sumber energi. Prosesnya tidak instan. Sabut kelapa yang terkumpul terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mesin pencacah. Serat-serat kasar itu dihancurkan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diolah. Setelah itu, sabut yang sudah dicacah dikeringkan. Pengeringan ini sangat penting karena sabut kelapa memiliki kadar air yang tinggi. Jika terlalu basah, ia tidak akan terbakar dengan baik. Di dalam alat pengering berbentuk silinder, sabut dipanaskan dengan suhu yang dikontrol secara khusus. Perlahan, kadar airnya berkurang hingga mencapai tingkat ideal. Setelah cukup kering, sabut kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu pembentukan pelet. Dengan mesin bersuhu tinggi, serat-serat itu dipadatkan menjadi silinder kecil yang keras dan kuat. Inilah yang disebut sebagai pelet biomasa. Pelet-pelet ini bukan sekedar benda kecil tanpa arti. Di balik ukurannya yang sederhana, tersimpan potensi energi yang besar. Setiap hari, puluhan hingga ratusan karung pelet diproduksi. Pelet inilah yang menjadi bahan utama dalam sistem pembangkit listrik berbasis gasifikasi. Gasifikasi adalah proses mengubah bahan padat menjadi gas yang mudah terbakar melalui pemanasan dengan oksigen terbatas. Di dalam mesin gasifier, pelet dipanaskan hingga menghasilkan gas sintetis.
Gas ini kemudian dialirkan ke mesin pembangkit untuk menghasilkan listrik. Dari proses ini, pabrik mampu menghasilkan daya sekitar 300 kW, cukup untuk menopang sebagian besar kebutuhan operasional. Sistem ini berfungsi sebagai cadangan listrik. Ketika pasokan listrik utama mengalami gangguan, pembangkit biomasa langsung mengambil alih. Di daerah yang masih sering mengalami pemadaman, keberadaan sistem ini sangat penting. Produksi tidak terhenti, pekerjaan tetap berjalan, dan kerugian bisa diminimalkan. Selain biomasa, pabrik ini juga memanfaatkan energi matahari. Di atap bangunan, terpasang panel-panel surya yang menangkap sinar matahari tropis sepanjang hari. Energi dari matahari ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik ringan, seperti penerangan dan peralatan pendukung. Kombinasi antara biomasa dan tenaga surya menciptakan sistem energi yang lebih stabil, efisien, dan ramah lingkungan. Perubahan ini membawa dampak besar bagi masyarakat sekitar. Lingkungan menjadi lebih bersih karena pembakaran sabut berkurang drastis. Udara terasa lebih segar, tumpukan limbah yang dulu mengganggu pemandangan kini berubah menjadi bahan baku yang bernilai. Warga mulai melihat sabut kelapa dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai sampah tetapi sebagai sumber peluang. Dari sisi ekonomi, manfaatnya juga terasa nyata. Proses pengolahan membuka lapangan kerja baru. Banyak warga yang sebelumnya hanya mengandalkan hasil panen, kini memiliki tambahan penghasilan sebagai pekerja pabrik, operator mesin, atau pengumpul bahan baku. Rantai ekonomi menjadi lebih panjang dan lebih kuat. Nilai tambah kelapa tidak lagi berhenti pada penjualan buah mentah. Dengan adanya hilirisasi, setiap bagian kelapa memberikan manfaat. Inilah yang membuat ekonomi desa menjadi lebih tahan terhadap guncangan. Ketika harga kelapa turun, masih ada sumber pendapatan lain yang menopang kehidupan masyarakat. Kisah ini juga memberikan pelajaran penting bagi Indonesia secara keseluruhan. Sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa. Namun, selama bertahun-tahun, banyak komoditas dijual dalam bentuk mentah. Nilai tambahnya kecil, sementara limbahnya besar. Apa yang terjadi di Halmahera Barat menunjukkan bahwa pendekatan yang berbeda bisa menghasilkan dampak yang besar. Dengan kreativitas, keberanian, dan kemauan untuk berubah, limbah bisa diubah menjadi sumber daya. Desa yang dulu dianggap tertinggal, kini justru menjadi contoh inovasi. Inovasi ini tidak lahir dari laboratorium mewah atau investasi raksasa. Ia lahir dari kebutuhan nyata, dari keinginan untuk mengatasi masalah sehari-hari, dari keberanian untuk melihat ulang sesuatu yang selama ini dianggap biasa, dari kesadaran bahwa masa depan tidak selalu harus datang dari luar, tetapi bisa dibangun dari dalam. Perjalanan menuju keberlanjutan tentu tidak mudah. Dibutuhkan dukungan pemerintah, regulasi yang berpihak, infrastruktur yang memadai, serta kerjasama antara berbagai pihak. Namun, kisah ini membuktikan bahwa langkah kecil pun bisa menjadi awal perubahan besar. Satu pabrik, satu desa, satu gagasan sederhana bisa menginspirasi banyak daerah lain. Kini, ketika malam tiba dan lampu-lampu pabrik tetap menyala, cahaya itu tidak hanya berasal dari listrik. Ia juga berasal dari harapan. Harapan bahwa desa-desa di pelosok negeri bisa mandiri. Harapan bahwa limbah tidak lagi menjadi beban. Harapan bahwa masyarakat lokal mampu berdiri sejajar dalam percakapan besar tentang energi dan keberlanjutan. Dari sabut kelapa yang dulu dibuang dan dibakar, kini lahir energi yang menggerakkan mesin, menghidupkan lampu, dan menguatkan ekonomi. Dari serat kasar yang tak bernilai, kini tumbuh masa depan yang lebih cerah. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap daerah, sekecil apapun, memiliki potensi besar jika dikelola dengan bijak. Pada akhirnya, cerita dari Halmahera Barat bukan hanya tentang teknologi atau listrik. Ia adalah tentang cara berpikir, tentang keberanian untuk berubah, tentang keyakinan bahwa hal sederhana bisa membawa dampak luar biasa, dan tentang semangat untuk tidak menyia-nyiakan apapun yang telah diberikan oleh alam. Jika sebuah desa di timur Indonesia mampu mengubah limbah menjadi cahaya, maka desa-desa lain pun bisa melakukan hal yang sama. Masa depan energi negeri ini tidak hanya berada di tangan proyek besar dan investor besar. Ia juga berada di tangan petani, pekerja, teknisi, dan masyarakat kecil yang berani bermimpi dan berani bertindak. Dari merekalah perubahan sejati seringkali dimulai.